Alkitab sedang berbicara soal perasaan. Bapak Ibu, mengasihi Tuhan dengan segenap perasaan, ya, itu harus terjadi dalam totalitas hidup kita. Ketika kita memuji Tuhan, ketika kita menyembah Tuhan, totalitas perasaan kita bisa terlibat di dalamnya. Tetapi Bapak Ibu, yang namanya memuji, menyembah Tuhan itu bukan hanya dalam waktu ibadah seperti ini. Banyak orang Bapak Ibu memisahkan kehidupan beribadah dengan kehidupan sehari-hari. Padahal yang Tuhan mau adalah totalitas hidup kita adalah beribadah kepada Tuhan. Itu berarti apa? Pujian, penyembahan harus menjadi bagian gaya hidup kita. Maka ketika Alkitab katakan, kasihilah Tuhan dengan segenap perasaanmu. Sebenarnya kalimat ini sedang mendorong kita untuk mengasihi kita dengan segenap perasaan. Sampai kita bisa mencurahkan kepada segala isi hati kita kepada Dia. Kita bisa curhat kepada Dia. Sekarang Bapak Ibu kita lihat dalam kehidupan kita sehari-hari. Kalau ibu-ibu lagi punya masalah, apa yang ibu-ibu zaman sekarang lakukan? Ada banyak. Tapi salah satunya saya mengamati, ibu-ibu sekarang kalau lagi banyak masalah yang dicari gadgetnya. Langsung update status. Lagi berantem sama suami. Waduh, seluruh dunia dikasih tahu ya. Dia curhatnya di situ. Ya. Dia curhat kepada dunia melalui media seperti itu. Dia pikir dunia akan tahu. Bapak Ibu, andai kata dunia tahu masalahmu, engkau akan sampai pada satu kesimpulan, dunia tetap nggak mau tahu. Engkau akan jatuh dalam kekecewaan. Ada satu pribadi, kalau engkau mengalami pergumulan yang perlu tahu, namanya Tuhan Yesus. Kalau dia tahu, dia mau tahu atas hidupmu. Maka Bapak Ibu, kasih tahu dia kalau punya pergumulan dengan segenap perasaan. Ada satu lagu kuno Bapak Ibu, tapi saya senang menyanyikannya. Lagunya berkata begini. Di hatimu jika penuh khawatir, beritahu Yesus, beritahu Yesus. Di hatimu jika penuh khawatir, beritahu pada Yesus. Saudara enggak pernah dengar lagu itu? Enggak pernah dengar? Keterlaluan. Saya barusan nyanyi, saudara enggak dengar. Harus pernah dong. Ya, lagu kuno Bapak Ibu. Tapi saya suka menyanyikannya. Ya. Tuhan itu Bapak Ibu senang kalau kita mendekatinya dengan segenap perasaan kita. Dia senang kalau kita mencurahkan isi hati kita kepada Dia. Ajari aku mengerti perasaanmu, mengerti detak jantungmu. Biarkan aku punya keintiman hanya denganmu, sampai kau dapati hatiku seirama dengan hatimu. Bapak Ibu, Tuhan mau jantungmu itu berdenyut seperti denyut jantungnya Tuhan. Dia mau engkau punya perasaan itu menempel dengan perasaan Dia. Suatu ketika Bapak Ibu, Tuhan Yesus datang ke rumah Lazarus, orang yang dikasihinya. Lazarus mati Bapak Ibu. Seluruh keluarganya sedih. Tuhan Yesus pun sedih Bapak Ibu. Tapi waktu dia datang ke rumah Lazarus Bapak Ibu, Marta datang kepada dia dan berkata, Tuhan, orang yang kau kasih mati, kata Marta. Tuhan Yesus berkata kepada Marta, Marta jangan takut, saudaramu akan dibangkitkan. Marta langsung menyambut dengan satu ungkapan yang sangat teologis. Dia berkata, aku percaya Tuhan, dia akan dibangkitkan pada hari kebangkitan. Perkataan Marta Bapak Ibu, benar tidak menurut prinsip firman Tuhan atau teologi ya? Betul tidak? Benar enggak? Benar. Marta itu eskatologinya dapat A+. Nah, ya. Pengetahuannya banyak Bapak Ibu. Dia ngerti banyak hal. Ya. Tetapi bukan itu yang Tuhan maksud. Kenapa Marta enggak ngerti Bapak Ibu? Dia mengambil pilihan waktu Tuhan datang. Dia sibuk di dapur bikin kue tiaw. Ya. Itu bukan sesuatu yang buruk. Tuhan tidak pernah marahin dia waktu dia bikin kue tiaw. Tapi Tuhan bilang apa? Ada yang lebih baik, ada yang lebih penting. Itu yang dilakukan oleh Maria.
Maria duduk dekat kaki Tuhan. Dia mencoba mengerti isi hati Tuhan. Dia ingin hatinya itu melekat dengan hati Tuhan. Waktu Tuhan Yesus datang, Maria tidak banyak ngomong Bapak Ibu. Tapi Alkitab mencatat, Maria tersungkur di kaki Tuhan, dia menangis Bapak Ibu. Hatinya hancur di kaki Tuhan. Air matanya membasahi kaki Tuhan. Dan Alkitab berkata, waktu Maria menangis, maka maskullah hati Tuhan. Tuhan nangis terseduh-seduh Bapak Ibu. Ikut nangis bersama Maria Bapak Ibu. Oh Tuhan tuh paling gak tahan lihat orang susah Bapak Ibu. Dia paling gak tahan lihat orang menderita. Dia paling gak tahan lihat orang hancur hati. Maka waktu dia melihat Maria menangis di kaki dia, dia berkata, angkat batu penutup kubur Lazarus. Tidak lama kemudian Lazarus bangkit Bapak Ibu. Maria tidak banyak ngomong. Dia cuma nangis. Dia curahkan perasaannya. Dia mengerti bahasa tetesan air mata. Meski badai menderu dan gelombang menerjang, Tuhan Yesus setia. Saudara, curahkan isi hatimu kepada Dia. Kita bersyukur kita punya teknologi seperti ini ya, LCD seperti ini. Kita bisa lihat tampilan yang baik. Tapi saya khawatir Bapak Ibu, waktu orang memuji menyembah Tuhan, mereka bukannya memuji menyembah Tuhan. Mereka membaca teks nyanyian. Ngeliatin LCD-nya, aduh bagus bener background-nya gitu kan. Aduh bagus, banyak komentar, banyak kagum, gak muji Tuhan Bapak Ibu, gak menyembah Tuhan. Tuhan mau apa? Dari dasar hati kita yang paling dalam kita menyembah Dia. Alkitab berkata apa? Akan tiba waktunya penyembah-penyembah yang benar menyembah Allah dalam roh dan kebenaran. Saudara, itu tidak bicara tempat menyembah saudara. Kita nggak perlu pergi ke Yerusalem untuk mencari Tuhan, menyembah Tuhan. Walaupun saudara boleh pergi ke sana tur jalan-jalan, tidak apa-apa. Ya. Tetapi Tuhan berkata apa? Dimanapun pada waktunya engkau bisa menyembah Tuhan. Ya. Bukan tata cara lagi Bapak Ibu. Bukan lagi liturgi yang kaku Bapak Ibu. Tetapi dengan segenap hati roh kita menyembah Dia. Roh di situ itu menggunakan kata syike Bapak Ibu. Ya. Itu bicara Roh Kudus Bapak Ibu. Ya. Bagaimana ketika kita di dalam Kristus, kita dimeteraikan dengan Roh Kudus, membuat kita punya akses. Membuat kita punya kemampuan, diberikan kesempatan masuk ke dalam ruang kudusnya Tuhan. Kita bersyukur kita hidup di perjanjian baru. Orang perjanjian lama gak bisa seperti kita Bapak Ibu. Cuman imam dan imam besar yang bisa masuk. Imam bisa masuk di ruang kudus, imam besar masuk di ruang maha kudus. Itu pun Bapak Ibu tidak setiap saat. Tapi waktu Tuhan Yesus mati di atas kayu salib, terbelah tirai antara ruang kudus dan ruang maha kudus. Ada akses. Kematian Kristus memberikan sebuah akses kepada setiap kita untuk menghampiri tahta kasih karunia Allah. Dengan demikian setiap kita Bapak Ibu, kita nggak perlu pengantara lain. Yang kita butuhkan cuma satu, namanya Tuhan Yesus. Kita nggak butuh pengantara lain Bapak. Siapapun saudara punya akses. Saudara punya akses, saudara bisa datang kepada Dia. Untuk setiap saat mencurahkan isi hatimu kepada Dia. Ku masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus menyembah yang Maha Kuasa. Saudara, kenapa kita bisa menyembah Dia? Kenapa kita bisa masuk ruang Maha Kudus? Karena darah anak domba dicurahkan. Dan hari ini Bapak Ibu ketika kita menghampiri meja perjamuan, ingat itu. Pengorbanannya membuat kita punya akses. Akses untuk masuk di dalam hadirat Tuhan setiap saat. Mencurahkan isi hati kita. Tetapi mengasihi Tuhan Bapak Ibu bukan cuma dengan segenap perasaan. Alkitab berkata apa? Kasih Tuhan Allahmu dengan segenap akal budimu. With all your mind. Kata akal budi di sini dari sebuah kata dalam bahasa Greek
Dianoia. Dibentuk dari dua unsur. Dia dan nous. Nous itu juga muncul dalam Ibrani pasal 12 ayat yang Roma pasal 12 ayat yang kedua. Di situ juga menggunakan kata nous. Waktu Alkitab berkata, berubahlah kamu dengan pembaharuan akal budimu. Itu menggunakan kata nous. Akal budi, otak kita, kecerdasan kita, intelektual kita, Bapak Ibu, diberikan oleh Tuhan. Tuhan yang memberikan kita kecerdasan. Maka kita mesti mencintai Dia juga dengan akal budi kita, dengan kecerdasan yang Allah berikan kepada kita. Gunakan kemampuan maksimal akal budimu, Bapak Ibu. Kita seringkali berpikir begini, aduh kita kalau melayani Tuhan, kalau kita berbicara perkara roh ini, jangan pakai akal budi. Itu kan perkara-perkara roh, kita nggak boleh pakai akal kita. Bapak Ibu, kita mesti ngerti menempatkannya secara tepat. Ya, bagian ini jelas mengatakan ada satu bagian, ada porsinya di mana akal budi itu memiliki tempat di dalam kita melayani Tuhan, di dalam kita mengasihi Tuhan. Contoh berikut akan membuat kita mengerti, Bapak Ibu. Satu kali, Bapak Ibu, ada orang bernama William Carey. William Carey ini dari keluarga sederhana, Bapak Ibu. Saking miskinnya, Bapak Ibu, dia nggak bisa sekolah formal. Jadi dia jadi tukang semir sepatu, Bapak Ibu. Masa mudanya, masa kecilnya susah, dia jadi tukang semir sepatu gitu ya. Tapi kemudian suatu kali ada orang yang lihat dia, aduh anak muda ini kelihatannya oke nih ya. Lalu diajari baca tulis, Bapak Ibu. Lupanya, Bapak Ibu, William Carey ini punya yang disebut dengan linguistic intelligence sangat tinggi. Dia adalah orang yang cerdas di dalam mempelajari bahasa. Dalam waktu singkat dia bukan cuma bisa baca tulis, dia kuasai bahasa Ibrani, dia kuasai bahasa Gerika, Bapak Ibu, bahasa Inggris tentu, ya. Lalu dia mulai pelajari banyak bahasa yang lain. Dia nggak pernah belajar formal, tapi kemudian dia di akhir-akhir hidupnya dia menjadi profesor linguistik, Bapak Ibu. Lalu suatu ketika Tuhan taruh dalam hatinya beban untuk melayani di India. Dia pelayanan di India, Bapak Ibu. Digunakan semua yang dia miliki, yang Tuhan berikan kepada dia, intelektualitas, kecerdasan, kemampuannya untuk Tuhan. Dengan cara apa? Dia akan ngerti bahasa. Iman timbul dari pendengaran tentang apa? Firman Tuhan. Kalau firman Tuhannya dalam bahasa yang tidak dimengerti, bisa nggak orang mengerti? Nggak bisa. Lalu bagaimana? Terjemahkan. Kan begitu. Maka dia mulai menerjemahkan Alkitab ke dalam bahasa suku di India, Bapak Ibu. Siang malam, zaman dulu nggak ada komputer, Bapak Ibu. Nggak ada hard disk, nggak ada satu media penyimpanan data. Semuanya dikerjakan manual. Siang malam dia bekerja seperti itu sampai suatu ketika, Bapak Ibu. Dia sedang bepergian, meninggalkan rumah misinya. Dia dapat kabar, Pak William, rumah misi Bapak terbakar. Wah, dia segera bergegas kembali, Bapak Ibu. Waktu dia kembali, dia lihat sudah rumah misi tempat dia center of ministry-nya dia itu udah terbakar. Jadi puing-puing. Waduh, dia hancur hati, Bapak Ibu. Nangis dia. Itu pekerjaan bertahun-tahun, Bapak Ibu, ikut ludes terbakar di sana, Bapak Ibu. Dia tersungkur di kaki Tuhan dengan satu pertanyaan, Tuhan, mengapa? Mengapa Engkau izinkan ini terjadi? Bukankah aku melakukannya untuk menjangkau jiwa-jiwa? Kenapa Tuhan biarkan ini terjadi? Api belum padam ketika dia dapat impresi dari firman Tuhan dari Roma 8 ayat 28. Allah bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Bagi setiap orang yang mengasihi dia. Bagi setiap orang yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Dia nggak ngerti sepenuhnya. Tapi dia mulai tangkap apa yang Tuhan sampaikan kepada dia. Itu berita kebakaran rumah misinya itu, Bapak Ibu. Segera jadi berita besar di Inggris Raya. Dia dari London, Bapak Ibu. Ya, dari berita besar, Bapak Ibu. Nah, waktu jadi berita besar di Eropa, Bapak Ibu. Orang-orang muda baca koran ini ya, bukan datang di KKR. Baca koran, Tuhan lawat mereka, Bapak Ibu. Wah, roh Tuhan bekerja melanda Eropa itu, ratusan anak muda baca koran, menyerahkan hidupnya untuk Tuhan. Demi kemuliaan nama Tuhan, berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Wow, kenapa? Ada orang yang mencintai Tuhan dengan segenap akal budinya. Saya baca satu buku, Bapak Ibu. Zaman waktu kuliah itu ada satu buku judulnya adalah Bible Concordance. Saya tahu? Saya baca buku itu sampai heran-heran. Kok bisa ya ada orang tulis buku seperti ini ya?
Zaman dulu kan nggak ada search engine. Oh sekarang gampang. Saya pengen tahu ada berapa kata Yada, saya masukkan aja di search engine, keluar. Yada 1040 kali muncul dalam Alkitab Perjanjian Lama. Gampang. Zaman dulu nggak ada. Apa yang harus dilakukan? Untuk bisa tahu kata kasih, itu terdapat di pasal apa, ayat berapa. Bagaimana caranya? Itu nggak turun dari langit. Buku itu nggak turun dari langit Bapak Ibu. Dibaca Bapak Ibu. Berapa kali? Nggak tahu. Ribuan kali. Baca, tulis. Luar biasa. Kok ada orang seperti itu? Saya yakin itulah orang-orang yang mengerti bagaimana mencintai Tuhan dengan segenap akal budi. Mari Bapak Ibu, kita lakukan yang terbaik Bapak Ibu. Mencintai Dia dengan segenap akal budi. Salah satu tokoh Perjanjian Lama yang begitu luar biasa namanya Abraham, namanya adalah Musa. Berapa tahun dia belajar pendidikan formal Bapak Ibu? 40 tahun. Dia belajar dengan segala hikmat Mesir. Oh Mesir zaman dulu itu Bapak Ibu. Sama seperti Roma pada zaman Perjanjian Baru. Sama seperti Amerika zaman sekarang. Sama seperti Cina pada zaman beberapa tahun mendatang. Itu adalah pusat segala sesuatu yang terbaik ada di sana. Jadi saya bayangkan tuh Musa Bapak Ibu. Di belakang namanya itu ada serentetan PhD. PhD in military, PhD in medical, PhD. Pokoknya dia belajar segala hikmat Mesir. Untuk apa? Untuk mempersiapkan dia. Untuk apa? Membawa bangsa Israel menuju Kanaan, butuh pemimpin seperti ini dipersiapkan dengan sangat baik. Paulus, sekolah juga Bapak Ibu. Musa itu menulis 5 kitab pertama Perjanjian Lama Bapak Ibu. Kontribusinya besar. Orang-orang Yahudi itu kalau mengingat Perjanjian Lama dia ingatnya adalah hukumnya Musa. Ya. Perjanjian Baru siapa? Paulus. Siapa dia? Belajar Bapak Ibu. Ya orang yang sekolah. Dia orang yang belajar sungguh-sungguh. Jadi untuk setiap kita, terutama orang-orang muda, kalau ada kesempatan belajar. Belajar itu tidak harus formal. Kalau ada kesempatan formal, ambil kesempatan itu. Kalau nggak ada kesempatan formal, tetap harus belajar. Kenapa? Kita harus cintai Tuhan dengan segenap akal budi kita. Tetapi bukan cuma itu. Alkitab berkata apa? Kasih Dia dengan segenap jiwamu. Ya. With all your soul. Dengan segenap jiwamu. Sike di situ Bapak Ibu. Bicara kehidupan. Jadi Tuhan mau kita mencintai Dia dengan segenap hidup kita. Yang artinya adalah taruhannya itu hidup kita. Taruhannya adalah kematian kita. Tidak ada contoh yang lebih baik yang bisa saya berikan kecuali kisah hidup orang muda bernama Stefanus. Orang yang sangat cinta Tuhan. Orang yang sangat militan di hadapan Tuhan. Lalu suatu ketika Bapak Ibu karena cintanya kepada Tuhan dia dibawa ke pengadilan orang Yahudi. Ada satu orang muda yang lain yang dengan penuh kebencian menyeret dia menuju penghakiman, menuju pengadilan. Dan akhirnya dia dijatuhi hukuman mati, dirajam, dilemparin batu. Orang muda yang menuntut dia, membuat dia dijatuhi hukuman mati, namanya adalah Saulus. Oh dia dilemparin batu Bapak Ibu. Waktu dia dilemparin batu, Saulus lihat dia. Mungkin harapannya, gua mau lihat nih, rasain lu. Sebentar lagi lu minta ampun. Itu yang diharapkan Saulus mungkin sebelum dia bertobat. Tapi Stefanus Bapak Ibu, yang keluar dari mulutnya adalah berkat Bapak Ibu. Dia memberkati orang-orang yang melempari dia, dia tidak marah. Alkitab mencatat, dia melihat Tuhan Yesus berdiri di sebelah kanan Allah Bapa. Lazim enggak itu? Tuhan Yesus berdiri di sebelah kanan Allah Bapa. Lazim tidak kalimat itu? Kalau kita doa itu doa Bapa kami. Kita mengatakan apa? Tuhan Yesus yang duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Selalu diceritakan dalam Alkitab itu kebanyakan menggunakan kalimat Tuhan Yesus duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Waktu Stefanus dilempari batu, Alkitab mencatat Tuhan Yesus berdiri. Kenapa?
Saudara, dalam Western culture, ya, Western culture itu Bapak Ibu kalau dia lihat sesuatu yang outstanding itu yang luar biasa, excellent gitu ya. Mereka akan berikan standing ovation. Nggak ada yang suruh itu Bapak Ibu, sudah automatically dia lihat sesuatu yang spektakuler, sesuatu yang dahsyat. Mereka itu bukan duduk Bapak Ibu, berdiri, kasih tepuk tangan, berdiri Bapak Ibu. Saya lihat suasananya sekarang. Waktu Stefanus dilempar batu, Tuhan Yesus berdiri, memberikan penghormatan kepada dia. Alkitab berkata apa? Barang siapa melayani Bapakku, melayani Tuhan, melayani Yesus, dia akan dihormati manusia dan dihormati oleh Bapa. Lihat. Dia dihormati. Dia mati sebagai martir. Kata martir itu dari satu kata dalam bahasa Greka, marturia. Marturia itu Bapak Ibu adalah to be witness. Menjadi saksi. Jadi martir itu bicara bukan sekedar mati buat Tuhan, bukan itu. Martir itu esensinya itu saksi bagi Tuhan. Saksi yang kalau diperlukan nggak apa-apa mati. Wong aku lihat kok, aku ngalami. Itu saksi Bapak Ibu. Jadi saksi itu betul-betul ngalamin Tuhan, lalu dia menceritakan apa yang dialaminya Bapak Ibu. Sekarang ini Bapak Ibu banyak pelatihan penginjilan. Banyak pelatihan misi, oh itu baik Bapak Ibu. Tetapi Bapak Ibu, kenapa ada orang-orang sudah dilatih menginjil, tetap tidak menginjil? Kenapa ada orang dilatih misi, tetap tidak bergerak misi? Kenapa? Sebab Bapak Ibu ketika kita bicara to be witness, itu bukan bicara skill. Skill tetap diperlukan. Itu nggak berbicara pengetahuan, pengetahuan tetap diperlukan. Tetapi ketika kita bicara to be witness, it's talk about life experience with God. Bicara pengalaman hidup dengan Tuhan. Kalau kita jadi saksinya Tuhan Bapak Ibu, ya, kita itu tidak menceritakan apa-apa kok. Kita cuma ngomong apa yang kita alami bersama dengan Tuhan. Kita ngomong dia baik untukku dan aku percaya dia baik untukmu. Itu kesaksian. Dia mati bagiku dan aku percaya kasihnya cukup untuk membawa engkau juga selamat di dalam Tuhan. Itu kesaksian. Ketika kita mengatakan seperti itu dengan penuh kesungguhan hati, kita jadi martir Bapak Ibu. Jadi martir itu Bapak Ibu bukan sekedar mati bagi Tuhan. Tetapi artinya lebih luas adalah hidup bagi Tuhan. Tidak semua kita punya kesempatan seperti Paulus, seperti Stefanus Bapak Ibu mati bagi Tuhan. Hampir semua kita punya kesempatan hidup bagi Tuhan. Makanya Paulus yang melihat waktu itu hatinya tergoncang Bapak Ibu. Dia lihat Stefanus yang gak tergoncangkan, hatinya digoncangkan. Hari itu Bapak Ibu, Stefanus merelakan diri seperti biji yang mati tertanam. Lalu tumbuh iman di dalam hati Paulus. Tidak lama kemudian dia mengalami pertobatan, dia mengalami Tuhan. Dan pada waktu perjalanan hidupnya pada akhirnya dia belajar dari Stefanus. Dia ngomong satu kalimat begini. Bagiku hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Kenapa Paulus bisa pada akhirnya berkata seperti itu? Dia lihat teladan hidup orang muda yang lain bernama Stefanus. Yang mencintai Tuhan dengan segenap jiwanya. Bapak Ibu kita dipanggil untuk rela hidup bagi Tuhan. Yang terakhir, mengasihi Tuhan dengan segenap kekuatan. Iskos. Ini kekuatan yang di sini Bapak Ibu. Ini benar-benar kekuatan fisik nih Bapak Ibu. Ini bukan bicara kekuatan rohani. Ini bicara kekuatan fisik, tubuh. Nah selama ini Bapak Ibu kan kita seringkali salah ngerti ya. Oh kalau kita melayani Tuhan itu kan pelayanan roh ya. Kita nggak perlu kekuatan fisik. Enggak Bapak Ibu. Ada porsinya butuh kekuatan fisik. Ada porsinya. Bapak Ibu kalau mendapatkan kesempatan pelayanan di daerah. Ya, kalau pelayanan di daerah itu perjalanan itu komplit. Pesawat. Habis pesawat bisa lewat air. Kalimantan begitu Bapak Ibu. Dan terakhir jalan kaki Bapak Ibu. Komplit. Ya, pesawat, air, jalan kaki. Karena ada tempat tertentu motor pun nggak bisa lewat, jalan kaki itu Bapak Ibu. Ya. Nah kalau seperti itu nggak punya kekuatan fisik, saudara nggak bisa Bapak Ibu. Ya, nggak bisa. Maka di sini dikatakan mencintai Tuhan juga harus dengan apa? Segenap nih kekuatan tubuhmu ini. Apa artinya?
Belajar lagi kepada Musa yang mencatat ayat ini pertama kali kan Musa. Ini Musa yang pertama kali ngomong. Berapa umur Musa waktu dia mati? 120 tahun. Orang-orang sebangsanya, sejamannya mati umur berapa? Mazmur nomor 90. Itu catatan harian Musa berkata apa? Manusia hidup 70 tahun kata Musa. Kalau kuat 80 tahun. Musa umur 120 tahun. Kenapa? Dia jaga kesehatan tubuhnya Bapak Ibu. Ya. Tuhan mendorong dia untuk menjaga itu dan Tuhan menciptakan situasi membuat dia menjaga itu. Coba kita lihat ya. Paling tidak 40 tahun terakhir. Dia makannya gizi seimbang. Mana? Kolesterol pasti nggak pernah tinggi tuh. Ya. Makan mana terus, nggak pernah kolesterol, nggak pernah hipertensi, nggak pernah kencing manis karena makan mana. Yang kedua sport, olahraga. Kerjanya dia melihat tiang awan dan tiang api. Kalau tiang awannya gerak, dia gerak. Kalau tiang awannya lari kencang, dia lari kencang. Sport, exercise. Lalu dia juga apa Bapak Ibu? Memanage stres juga dengan baik, controlling stress. Siapa yang ngajarin? Mertuanya, Jitro. Suatu kali Musa itu kerja seharian menghakimi orang Israel. Mertuanya ngeliat, terus dipanggil ini. Sini nak. Gawat nih kalau kerja kayak gini. Gua nggak mau. Gua nggak mau anak gua jadi janda muda. Artinya Musa mati duluan gitu ya. Nggak mau. Lo mesti kerja begini. Diajarin manajemen. Supaya bisa ngontrol stres. Musa umur 120 tahun waktu dia mati. Matanya belum kabur. Berarti belum kena katarak Bapak Ibu. Kekuatannya belum hilang. Ya, dia nggak kena artritis, dia nggak kena osteoporosis Bapak Ibu. Dia jaga kesehatannya Bapak Ibu. Ya, mari kita lakukan itu untuk Tuhan. Jaga kesehatan tubuh kita untuk kemuliaan nama Tuhan. Dengan cara apa? Hiduplah secara seimbang. Bapak Ibu saya percaya manusia itu terbatas. Bapak Ibu percaya enggak? Kita ini terbatas Bapak Ibu. Yang gak terbatas cuma Tuhan. Nah, suatu kali Bapak Ibu, Elia itu Bapak Ibu, Elia itu suatu kali kerja pelayanan menghadapi nabi-nabi Baal. Nah, dikerjakan sendirian Bapak Ibu. Ratusan orang dibantai sama dia. Apa akibatnya? Capek, betul gak? Capek fisik iya, capek rohani iya, capek dia. Waktu dia lelah seperti itu, dia dapat intimidasi dari Nyonya Isabel. Ya. Tahu ya itu ya? Isabel kan ngancem dia gitu kan. Dia ketakutan loh. Elia ketakutan. Kenapa dia ketakutan? Salah satu penyebabnya adalah kelelahan tubuhnya. Ya. Waktu dia kelelahan, ketakutan, sampai mau meninggalkan Tuhan, apa yang Tuhan lakukan? Apa yang Tuhan lakukan? Tuhan kirim malaikat. Dikasih apa? Dikasih makan sup sehat. Ini makan sup sehat dulu, gitu kan? Kenyang, tidur dia. Habis bangun tidur, seger lagi. Gak pakai lama tuh. Kamu balik pelayanan ya? Iya. Saya harap saudara tangkap itu. Dulu Bapak Ibu saya gak ngerti. Setiap kali pulang pelayanan, saya ini gampang ribut sama istri dan anak-anak saya. Setiap pulang pelayanan. Terus saya pikir, ini pasti serangan. Pikir saya begitu, ini pasti serangan ini. Pokoknya hampir setiap pulang pelayanan, gampang ribut. Terus saya sungguh-sungguh bergumul mencari hikmat Tuhan. Tuhan saya gak mau seperti ini. Masa habis pelayanan kan penuh sukacita kan. Kenapa pulang mesti malah ribut gitu? Kan gak boleh begitu mestinya. Saya pikir, saya ngerti pengalamannya Elia itu Bapak Ibu. Saya lelah secara fisik. Maka saya mengambil keputusan begini. Setelah saya melewati sebuah trip, saya pulang, yang saya butuhkan rest. Maka seringkali saya mengambil waktu 1 hari Bapak Ibu sendirian. Kadang setengah hari, pokoknya sendirian di kamar. Istri saya udah tahu itu. Handphone semua dimatikan, saya sendirian. Rest secara fisik, rest juga secara spirit di hadapan Tuhan. Ketika saya semuanya rest itu, saya seger kembali. Ya. Kita mesti mencintai Tuhan dengan segenap kekuatan. Bapak Ibu tahu Chris John? Tahu ya? Chris John itu kalau ngebukin orang dibayar 1 miliar. Ada yang mau?
Tapi dia juga harus siap digebukin orang, betul nggak? Betul ya? Iya dong, tinju begitu. Saya enggak suka tinju, penuh kekerasan. Ya. Tapi saya tahu sedikit tentang tinju Bapak Ibu. Itu kalau orang tinju dipukul, petinju dipukul, bak, terkapar. Petinju profesional kalah menang dibayar. Menang 1 miliar katakanlah, kalah 500 juta. Ya. Begitu dia dipukul terkapar, dia hitung 1, 2, 3, apa yang dilakukan? Bangkit lagi kan? Ada enggak petinju profesional? Oh, udah dah, kamu udah dapat 500 juta. Enggak ada. Dia akan berusaha bangkit. Walaupun dia tahu dia bakal digebuk lagi, betul enggak? Dia tahu loh, bakal digebuk lagi, bisa lebih fatal, bisa lebih parah. Tapi dia kenapa bangkit lagi? Itu namanya adalah kehormatan olahragawan. Mereka melakukan untuk kehormatan olahragawan Bapak Ibu. Mereka melakukan untuk bayaran 1 miliar. Kita melakukannya untuk mahkota dalam kekekalan. Kenapa kita tidak melakukan dengan segenap kekuatan? Habis-habisan untuk Tuhan. Maka kita justru tidak akan pernah kehabisan. Bapak Ibu mencintai Tuhan ternyata kriterianya, standarnya, kualitasnya begitu tinggi. Pertanyaannya, mungkinkah ada orang yang bisa melakukannya? Saya lihat itu, sudah lihat? Lihat ya, orang ganteng itu namanya William Borden. Tahun 1904 dia tamat SMA. Bapaknya ini orang kaya, pengusaha real estate di New York. Bapaknya kasih hadiah. Borden, lu jalan-jalan dah keliling dunia. Ya lihat dunia. Zaman dulu nggak ada transportasi sebaik zaman sekarang. Naik kapal Bapak Ibu. Keliling Asia, Afrika, ya, Timur Tengah dia naik kapal. Waktu dalam perjalanan naik kapal Bapak Ibu, Borden muda yang kaya raya ini melihat satu kehidupan yang dia nggak pernah lihat sebelumnya. Ada orang miskin, ada orang terlantar, ada orang menderita. Hatinya digerakkan oleh belas kasihan. Dia tulis surat kepada orang tuanya, Papa, Mama, kalau aku kembali, aku mau dipersiapkan untuk kembali lagi. Bukan untuk liburan. Aku mau jadi missionary untuk orang-orang itu. Dia tulis surat. Wah, gempar Bapak Ibu. Ya, segera menyebar, Borden pengen jadi missionary. Komentar muncul banyak. Dia sadar, komentar muncul banyak, dia tulis 2 kata. Dia nggak ngomong, nggak ngasih komentar, komen yang dia diterima. Dia tulis 2 kata dalam Alkitabnya. Ya. No reserve. Ya. No reserve. Tidak ada cadangan, sudah bulat. Lalu dia masuk di perguruan tinggi di Yale University. Begitu masuk di Yale University gempar juga. Ada William Borden masuk di kampus. Tentu dia pinter dong, kalau nggak keterima di Yale University. Hari pertama dia sampai di kampus, dia datang pagi-pagi di kampus Bapak Ibu. Untuk apa? Doa pagi. Dikumpulin beberapa mahasiswa baru. Doa pagi untuk apa? Doa misi. Dalam waktu singkat itu persekutuan doa dihadiri 1.000 mahasiswa. Doa misi setiap pagi, bayangin. Malam hari setelah dia selesaikan tugas akademik, dia pergi ke lorong-lorong kota. Dia cari orang-orang homeless, kumpulin duit, bantuin orang-orang homeless. Terus hidupnya seperti itu Bapak Ibu. Sampai kemudian dia selesai di Yale University, dia sadar panggilannya untuk melayani Tuhan sebagai missionary. Dia punya beban khusus komunitas Tionghoa Muslim di Tiongkok. Maka dia mengambil keputusan masuk di Princeton University, Princeton Seminary. Ya. Dia masuk di Princeton. Dididik secara teologi di sana bertahun-tahun Bapak Ibu. Dia akhirnya tamat dari Princeton. Waktu dia tamat Bapak Ibu, ada banyak tawaran pelayanan yang luar biasa. Dengan penuh rasa hormat dia tolak pelayanan-pelayanan itu. Dia tulis 2 kata kembali dalam Alkitabnya. No retreat. Saya tidak akan mundur. Meskipun banyak tawaran menggiurkan, saya tidak akan mundur. Tidak lama kemudian Bapak Ibu dia selesai dari Princeton. Selesai itu dia mengambil keputusan berangkat ke Tiongkok. Karena bebanyak komunitas muslim dia mengambil keputusan mampir di Mesir.
belajar Islamologi. Bayangin, sekolah Bapak Ibu, ya, sekolah. Belajar Islamologi di Mesir dia. Sampai di Mesir Bapak Ibu, tidak lama kemudian William Borden ini terkena serangan meningitis. Radang selaput otak. Zaman sekarang meningitis termasuk penyakit yang masih sulit diobati. Andai kata sembuh seringkali ada cacat yang menetap. Dirawat sekitar 1 bulan. William Borden meninggal dunia. Umurnya belum 25 tahun. Belum pernah sampai di ladang misi yang dia hidupnya tuh berikan gitu. Dia sadar kematiannya akan memberikan banyak komentar. Mungkin ada orang ngomong, goblok lu Borden. Lu bisa kirim banyak misionari dengan duit kamu. Mungkin ada orang akan komen seperti itu. Maka dia tulis 2 kata lagi dalam Alkitab. Sesaat sebelum dia meninggal dunia. Dia bilang, no regret. Saya enggak menyesal. Saya enggak pernah sampai di ladang misi. Tapi hatiku sudah mendahului ke sana. Borden sudah lama meninggal dunia Bapak Ibu. Tapi kisah hidupnya masih tetap hidup sampai hari ini. Dia mendorong banyak kita. Melakukan yang terbaik bagi Tuhan. For him alone. Hanya bagi dia Bapak Ibu. Dia layak mendapatkan itu. Sebab sebelum kita dituntut mengasihi dia. Dengan kualitas kasih yang seperti itu. Dia sudah mengasihi kita. Dengan kasih yang sangat besar. Dia berikan hidupnya, dia mati di atas kayu salib. Ketika kita menghampiri meja perjamuan Tuhan pada siang hari ini. Kita ingat. Dia kasih kita dengan kasih yang total. Mari kita belajar mengasihi dia dengan kasih yang total. Amin. Tutup matamu Bapak Ibu. Saya minta pemain musik. Tutup matamu. For him alone. Hanya bagi dia. Hanya bagi dia. Mulailah berbicara, berkata-kata kepada dia. Dia mengasihi kita dengan segenap totalitas hidupnya. Mati bagi kita di atas kayu salib. Dia layak mendapatkan kasih kita dengan segenap hati, akal budi, kekuatan dan totalitas jiwa kita. Sebab dia telah mengasihi kita dengan kasih yang besar. Kau telah buktikan William Borden berusia sangat muda. Tapi dia mengerti Tuhan telah berikan yang terbaik. Dan dia berikan yang terbaik untuk dia. Mari kita bangkit berdiri. Yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersamamu ku takkan goyah. Sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Kau telah buktikan cinta-Mu padaku. Kau membayarku dengan hidup. Mari kita belajar mengasihi Dia dengan segenap perasaan, dengan segenap akal budi, dengan segenap kekuatan, dan dengan segenap jiwa kita. Persembahkan hidupmu di mezbahnya, sebagaimana Dia persembahkan hidupnya untukmu. Saya serahkan mimbar kepada Bapak Gembala.